selamat pagi. Kami dari Cinemaco Pictures ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir hari ini dan bersedia mengikuti social eksperimen Patah Hati yang Kupilih. Sebelum kita memulai, boleh perkenalkan diri kalian masing-masing dan hubungan kalian satu sama lain. Siapa? Aku. Perkenalkan, nama saya Steven Febrinaldo Richard Ababan. Hubungan saya dengan Kila itu udah putus, mantan, ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syakila Putri Syahda. Aku sama Steven ini udah jadi mantan. Saatnya kita memulai permainan. Di hadapan kakak-kakak sudah ada kartu permainan. Boleh diambil dan dibacakan pertanyaannya. Lalu silakan dijawab sesuai dengan jawaban masing-masing. Ladies first. Yaudah. Oke. Dibaca? Oke. Pertanyaan pertama, kamu nyesel nggak kita pernah ketemu dan sama-sama? Nyesal atau enggaknya udah pasti enggak nyesal sih. Oke. Karena bagiku semua cerita kita, semua kenangan kita aku jadiin pelajaran. Banyak belajarnya sih buat jadinya aku tuh lebih baik lah. Oke. Ya sama sih, aku juga nggak nyesal. Karena kita sama-sama lebih baik. Iya, karena dari hubungan kita ini kan kita banyak belajar juga. Yang mudah-mudahan kedepannya nggak beda agama lagi ya. Amin. Kalau misalnya beda agama lagi ya. Itu capek ya sih? Iya. Capek ya. Oke. Next questions. Kalau aku datang lagi waktu itu, kamu bakal nerima aku nggak? In your version sekarang, beda Iya. agama. Kalau datang lagi dalam kondisi kayak beda agama, kita beda agama, kayaknya enggak sih. Enggak. Karena ya udah tahu. Enggak Tuh, akan sih. Kenapa kemarin mau? Ya itulah hidup. Karena cinta juga ya? Ya jadinya? benar. Kan patah hati yang dipilih. Jadi I choose. Iya sih, kalau aku iya sih bakal nggak nerima juga. Ya kan? Cuma kan sebenarnya ada plus minusnya juga. Iya benar-benar. Plusnya kita bisa dapat pelajaran, minusnya kita nggak bisa sama-sama. Ya. Oke, lanjut. Oke, kamu pernah nggak nyalahin aku dalam hati karena kita beda keyakinan? Kayak nyalahin dalam hati gitu. Kayaknya enggak sih. Karena juga apa juga yang mau disalahin, karena juga aku juga kan yang bodoh. Kenapa enggak dari awal aku mikir panjang. Kemarin kan mungkin dibutain juga kan sama mungkin aku cinta. Emang cinta? Jadi aku enggak, Emang cinta? Ya nggak mungkin sampai 2 tahun kalau nggak cinta. Okay. Ya emang dirimu ngerasa nggak dicintai? Cinta sih. Ya. Jadi ya nggak ada perasaan nyesal ngeliat kondisi dirimu yang beda agama. Kayak nyalahin gitu dalam hati, kayak ngapa sih kita beda agama? Padahal kita tuh tahu kan akhirnya gimana gitu, kayak endingnya. Iya. Balik lagi, kita dua emang lagi waktu itu bodoh karena cinta juga, jadi nggak ngeliat jangka panjangnya. Right. Oke. Jadi nggak ada nyesal sih. Kalau aku nyalahin sih enggak ya. Pernah sih sekali kayak apa ya harus beda gitu. Kayak udah tahu nih aku punya perasaan tapi aku ngambil resiko buat ngejalanin gitu. Tapi ya gimana lagi kan takdir. Jalan hidup orang berbeda-beda. Mungkin kemarin jalan hidup kita kayak gini, tapi kan sekarang udah nggak grow up. Next. Apa yang pengen kamu bilang tapi kamu tahan waktu itu? Di saat apa dulu? Di saat putus atau Dua-duanya boleh. ditahan?
Pas waktu putus dan sebelum putus. Oh sebelum putus, kok sebelum putus dulu ya. Iya. Kalau sebelum putus yang pengen aku bilang kayak ya udah aku sayang, aku suka ada di fase kemarin, tapi ada satu hal yang nggak bisa buat kita sama-sama. Terus kalau yang sesudah putus, hal yang mau aku sampaikan tuh ya happy aja lah kita, gimana ya? Iya. Susah sih. Kalau aku Udah lama ketemu juga. sebenarnya pas kita hari H putus, sebenarnya aku nggak pengen putus karena juga aku ngerasa sebelum sama dirimu kan kayak aku tuh flat aja, abu-abu semua. Jadi ya setelah ada dirimu jadinya kayak aku tuh bisa ngeceritain masalahku, aku ngerasa kayak aku tuh disayang. Karena juga mungkin karena aku kurang dapat kasih sayang juga ya. Makanya ketika ada dirimu ya aku senang. Cuman setelah hari H kita putus, nggak mungkin kan aku ngomong nggak jadilah kita putus, ya kan? Tapi kan itu sering terjadi. Emang sering terjadi. Cuman pada hari itu emang kepengennya aku tuh pengen nggak putus. Karena juga setelah dari itu aku hambar aja, kayak jadinya balik lagi ke setelan awal. Kalau misal aku ada masalah ya aku sendiri. Terus kalau aku lagi stres aku juga belum tahu ya pulang ke siapa. Sekarang udah tahu. Tinggal enggak lah. Tinggal ke Tuhan cerita sambil doa. Oke. Next question. Aku pernah bikin kamu ngerasa paling dicintai. Dan kapan? Pernah sih. Selalu nggak sih? Selalu lah. Enggak selalu juga. Kok enggak? Kan kadang kan dirimu juga ribet gak sih orangnya? Kadang gak apa-apa dipermasalahin. Ya emang faktanya gitu. Cuman ya pasti bakalan ada fase dimana aku ngerasa dicintain. Kayak contohnya pas aku lagi sakit, ingat gak? Yang kaki, saraf kejepit ya? Saraf kejepit ya. Ya. Itu konyol sih. Sebenarnya orang tua bakalan ngeberi kasih sayang sih untuk anaknya. Cuma kan beda sama dirimu. Ya waktu itu sih, waktu aku sakit. Senang aja ditemanin. Kalau aku sendiri, setiap hari aku ngerasa dicintai sih. Oh iya? Karena aku tahu dirimu ini keras, tapi aslinya lembut, baik. Cuman ya gitu, balik ke cara masing-masing. Kalau dirimu kan kayak nunjukin rasa sayang atau cinta sama aku tuh kayak sedikit di luar nalar ya, kayak sakit hati sih kadang. Cuman aku tahu itu bentuk sayang seorang Steven gitu lah. Siapa? Dirimu ya? Aku udah. Apa kamu pernah nangis gara-gara mikirin aku setelah kita putus? Pernah nggak nangis? Nangis sih. Setelah kita putus? Iya, nangis. Karena? Ya sedih lah. Gimana? Kita udah terlanjur lama loh gitu. Kayak yang biasanya hari-harinya sama tapi enggak lagi gitu. Kayak jadi hampa. Ya balik lagi lah, aku punya kesibukan juga kan. Tapi jujur aku mikirnya dirimu kayak udah bahagia sih. Karena kan aku juga mungkin gara-gara cuma nengok sosial media lagi juga kita emang nggak ketemu 2 bulan ya. Iya, kita emang yang pure yang ada. Ya berarti berhasil dong ini aku, samaran aku. Iya. Kalau aku setelah putus itu pasti ada nangis juga. Orang waktu putus aja nangis di video. Iya. Karena kan orangnya gampang nangis juga. Paling nangis tuh gara-gara mikir sih. Kayak mungkin emang udah kayak gini ya jalan aku ya. Orang yang aku sayang. Terus rupanya faktanya nggak bisa sama-sama.
Ya kayak itulah, kalau bisa jangan sampai terulang lagi lah hal-hal kayak gini. Ya kan kita temenan. Iya. Oke, lanjut. Ini harus dijawab sejujur-jujurnya. Iya. Kalau aku ngundang kamu ke pernikahan aku nanti, kamu bakal datang nggak? Enggak. Alasannya karena aku lebih ngehargain pasangan dirimu yang baru. Aku pengen dirimu tuh berfokus ke dia. Jangan ada terbagi lagi sedikit pun Iya. tentang aku. Bener-bener. Jadi lebih bagus aku ya nggak datang, supaya dirimu tuh memang betul-betul yang ngisi hatimu tuh ya full suami yang baru. Suami yang baru emang suami yang suami lama. yang baru ya. Maksudnya suamimu ke depannya. Kalau Aku- dirimu? Kalau aku sih nggak bakal datang sih. Kan udah pernah kita discuss kan soal ini, kayak nggak akan. Ya itu nambah penyakit, terus Iya. lebih menghargai juga. Menghargai si perempuan atau siapapun pasangan kita nanti. Dan aku harap juga dirimu nggak akan pernah datang di nikah aku. Atau bahkan nggak pernah tahu kalau aku mau nikah. Mungkin. Ya. Kalau nanti anak kamu ngalamin hal yang sama kayak kita, kamu bakal izinin? Big no. Alasannya? Aku ngerasain dan itu buat sakit hati sama aja nggak baik buat pikiran, buat semuanya. Makan pikiran, makan hati, makan semuanya. Iya sih. Ya kan? Kalau semisalnya aku nanti bakalan kejadian sama kayak kita, lebih aku bebasin sih dia mau ngatur jalan hidupnya gimana, selagi emang dia bisa sesuai lah dengan apa yang dia mau, terus juga dia baik lah dengan jalan yang dia pilih. Ya udah nggak apa-apa. Karena juga kalau semisal pun dia gagal dengan pilihan dia atau dia nyesal, bisa jadi karena dia pindah agama, ngikut ke agama pasangannya, ya udah aku terima dengan baik juga. Karena juga aku ngerasain kondisi aku sekarang tuh emang betul-betul aku tuh harus sesuai dengan kemauan orang tua. Dan aku gak pengen anakku nanti ngerasain hal yang kayak itu juga. Oke. Nice. Inspire. Apa hal yang paling berat waktu kamu ninggalin aku? Hal yang paling berat itu apa ya? Hal yang paling berat ya? Ya ngelihat kondisimu yang kayak apa-apa sama aku, mau nggak mau aku harus ngurangin hal-hal yang kayak gitu. Ya itu berat sih, karena emang tipikal dirimu kan yang kayak yang apa-apa di aku kan. Kadang kalau misalnya lagi ada masalah cerita ke aku, terus aku selalu mikir kayak nanti setelah putus dirimu cerita ke siapa ya. Cuman ya mudah-mudahan dirimu tumbuh lebih baik lah, bisa lebih mandiri. Ya, sama sih aku, waktu hal yang paling berat waktu ninggalin itu. Karena ya aku kan ngerantau juga, keluarga juga udah percaya sama Steven. Ya. Menurut aku itu nggak fair sih, tapi mau gimana? Tapi dirimu mau nggak mau harus lanjut, Ya, jangan cuma harus gara-gara lah. iya. Ya. Last questions. Sekarang kamu bahagia nggak? Kalau ditanya bahagia, aku bahagia dengan versi lain. Tapi kalau misalnya yang, pasti ada inilah, gimana ya, berat. Ya kayak tadi, karena hari-hari aku kan biasanya sama dirimu, biasa juga kemana-mana. Kita tuh udah klop banget, kayak orang-orang juga pasti bakal tahu lah. Di situ ada Kila, pasti di situ ada Steven. Di situ ada Steven, pasti ada Kila gitu. Kalau aku lebih ke flat aja sih. Flat. Pengen sih sebenarnya bahagia, cuman ya bawaan aja pengen flat. Kayak datar aja, datar. Cuma ngeliat dirimu bahagia, aku bahagia. Thank you.
putar waktu? Mungkin aku lebih ngurangin egois aku sih. Terus lebih sabar. Terus lebih ngasih tahu kalau semisal beda agama tuh nggak baik. Karena nggak bakal ada ujungnya juga. Kalau aku yang mau diputar sih ini ya, kayak nggak ada sih, sebenarnya kita lucu sih sama pacaran, nggak ada yang neko-neko, nggak ada yang aneh-aneh juga, lucu-lucu aja gitu, hal-hal lucu sih. Cuma kan agamanya nggak lucu, harus serius, jadi ya seriusin aku, nggak bercanda, oke. Kalau dari saya itu tergantung kondisinya, ngelihat kondisi keluarga. Kadang kan ada juga yang kayak orang yang sukunya emang betul-betul nggak bisa diubah. Cuman ada juga orang yang tahu orang tuanya mungkin kental agamanya, terus juga sukunya apa. Kadang ngelawan kan, lebih ke mikir sih. Kita sama pasangan kita tuh masih baru kenal beberapa tahun atau apa. Sedangkan orang tua kita udah ngerawat kita dari kecil sampai sekarang. Jadi kenapa aku bilang kondisi ya, kalau semisal orang tuanya memang fine-fine aja, anaknya mau milih, mau bebas, mau milih jalan gimana nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya orang tua emang betul-betul kayak kental agamanya, sukunya juga apa, ya udah ngikut aja sih. Kalau aku sendiri bagus udahin sih, karena kita bertentangan sama Tuhan. Realistis aja sih menurut aku, ya kan? Ini Tuhan kayak udah pilihan kita loh. Udah sebenarnya kalau misalnya dibilang kita lahir, kita tuh nggak tahu agama kita tuh apa. Menurut aku sedikit agak nggak setuju sama statement itu, karena ya agama itu udah mutlak dari kita lahir gitu loh, udah pasti dari lahir kita agamanya ini, apalagi dari orang tua kan. Mau dipilih juga bakal rancu, bakal kemana-mana, mau dari pasangan, mau dari orang tua, bakal pasti ada perdebatan lah gitu. Ini menurut aku udahin aja. Kalau misalnya memang beda agama terus masih ada harapan buat nerusin, itu kayaknya enggak sih. Kalau ada ya pasti ada, 2/10 lah, 2/10. Dari aku belum. Semoga setelah dari aku dirimu lebih kuat. Amin. Lebih banyak sabarnya juga. Ya, harapan aku dirimu bisa tumbuh lebih baik. Kalau ini terakhir kali kita ketemu, aku mau nyampein jaga diri baik-baik,
tetap jadi Steven yang orang kenal. Kayak ya kayaknya semua orang tuh mengira perawakanmu tuh nakal, tapi sebenarnya enggak. Orang terdekat pasti tahu lah gitu. Terus tetap jadi apa ya, ibaratnya jadi penengah di saat orang-orang lagi pusing. Tetap jadi anak yang berbakti. Terus aku harap jangan pernah ada hubungan yang seperti ini lagi in the next day atau kapanpun itu. Aku harap kayak gitu. Dan semoga cita-citamu terkabulin sih. Karena aku cuman mau ngelihat dirimu grow up. Itu yang aku tunggu. Dan fun fact-nya itu juga salah satu cita-cita aku sih. Ngelihat seorang Steven grow up. Aku lantas pergi meski cinta takkan bisa